Sahabat IC dimanapun Anda berada, salam cerdas. Selamat datang di IC TV, satu-satunya kanal YouTube yang mengangkat topik-topik pendidikan dan pembangunan manusia. Di sini adalah tempat yang pas untuk menjadi cerdas. Saya Indra Karismianji, kali ini akan membahas topik tentang anggaran pendidikan Indonesia yang sepertinya tidak sesuai dengan konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945. Pada pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang rincian anggaran pendidikan dan belanja negara tahun 2023 secara jumlah sudah memenuhi target minimum 20%, yaitu 612 triliun. Sayangnya untuk APBD masih banyak daerah yang melanggar konstitusi karena anggarannya jauh di bawah 20%. Bahkan ada yang di bawah 5%. Detailnya Anda dapat melihat di situs Kemendikbudristek yang namanya Neraca Pendidikan Daerah. https://npd.kemdikbud.go.id. Sangat miris sebetulnya bahwa kondisi ini dibiarkan berjalan bertahun-tahun tanpa ada tuntutan maupun koreksi baik dari Kemendagri, Kemenkyu, Kemendikbudristek sendiri, dari Presiden, bahkan dari para wakil rakyat yang duduk di DPRD maupun DPR RI. Dan masyarakat sendiri juga membiarkannya, tidak ada protes, tidak ada tuntutan untuk pemerintah melaksanakan kewajiban konstitusionalnya. Dan ingat, ini baru anggaran ya, jadi belum yang diserap. Kalau anggaran yang dianggarkan saja kurang dari 20%, bisa diperkirakan yang diserap jauh lebih kecil lagi. Nah, bicara tentang APBN, walaupun secara jumlah sudah cukup besar dan sesuai dengan mandatory spending, tapi kalau kita bongkar lampiran 6 Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang rincian anggaran pendidikan, kita bisa lihat bahwa ada 22 kementerian atau lembaga negara lain yang bukan penyelenggara pendidikan tetapi mendapatkan porsi dari anggaran pendidikan yang cukup besar. Untuk pos transfer daerah, nomenklatur yang tertulis banyak yang tidak spesifik untuk pendidikan. Contoh, poin 2.1, dana alokasi umum atau DAU dan dana bagi hasil atau DBH yang diperkirakan untuk anggaran pendidikan. Artinya angka yang 174 triliun ini bisa saja digunakan untuk pendidikan karena bahasanya diperkirakan, bukan dialokasikan, jadi bisa dipakai untuk yang lain. Demikian juga dengan poin 2.3 tentang dana otonomi khusus atau OTSUS. Menurut analisa saya sebagai seorang pemerhati pendidikan, penyusunan rincian APBN bidang pendidikan ini sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, pasal 31 ayat 3 yang bunyinya pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur oleh undang-undang. Jadi faktanya jelas ini multisistem, bukan satu sistem pendidikan nasional. Apa buktinya? Rincian alokasi anggaran ini tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Coba cermati secara keseluruhan atau spesifik di bab 13
tentang pendanaan pendidikan. Sistem pendidikan nasional tidak mengatur anggaran pendidikan. Jadi gimana kita bisa mengatakan kita punya satu sistem pendidikan nasional di mana anggaran pendidikan tidak diatur dalam pembiayaan pendidikan nasional. Nah, ini yang membuat anggaran pendidikan kita seolah-olah besar, tetapi hasilnya tidak terlihat. Jadi kalau kita mau jujur, apa yang terjadi dalam dunia pendidikan Indonesia, faktanya tidak satu sistem. Kita lihat ya, Dinas Pendidikan berada di bawah pemerintah daerah, yang berada di bawah komando Kementerian Dalam Negeri, yang diawasi oleh Komisi 2 DPR RI sebagai mitra. Kemendikbudristek mitranya dengan Komisi 10. Kementerian Agama yang ngurusin madrasah, Universitas Islam Negeri, mitranya dengan Komisi 8. Kementerian PUPR yang punya tugas membangun sekolah dan ruang kelas baru, itu mitranya Komisi 5 DPR RI. Guru-guru ASN di bawah Kemenpan RB, mitranya dengan Komisi 5. Dari sisi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai evaluasi, jelas tidak berada dalam satu sistem. Tidak heran kalau anggaran pendidikan terlihat besar, tetapi hasilnya untuk level membaca dan berhitung saja, Indonesia berada di tingkat bawah dunia. Ayo kita sama-sama luruskan lagi jalan pendidikan kita agar tujuan kita bersama dapat tercapai. Kita pastikan bahwa setiap program dibuat sesuai dengan amanat konstitusi. Kita dorong pemerintah untuk menyusun dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional di mana anggaran pendidikan diatur di dalamnya, agar tidak digunakan untuk hal-hal yang lain. Mengawal perjalanan bernegara adalah kewajiban kita bersama. Sahabat IC yang tercinta, kami pamit undur diri dulu. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, bunyikan lonceng notifikasi, ketik komentar Anda, dan bagikan link YouTube-nya ke mereka yang ingin Indonesia pendidikannya maju. Sampai jumpa dalam pembahasan topik pendidikan lainnya. Salam cerdas, salam Indonesia emas.